Kalau misalnya mereka nantang ya ayo gitu kita selesaikan sampai sampai juara gitu. Kalau saya kalah sih saya bakal coba tahun depan dan mempersiapkan yang lebih lagi sih buat ngalahin di tahun selanjutnya. Halo DMCers, welcome back to podcast DMC. This is Karisa speaking and let's start begin. Nah DMCers, menurut kalian sebagai seorang mahasiswa, apa sih yang lebih penting? IPK tinggi, organisasi, atau relasi? Nah DMCers, di podcast kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang super luar biasa, narasumber yang sangat berbakat. Ada seorang mahasiswa dari jurusan hukum, juara 1 mahasiswa berprestasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau juga menjuarai beberapa debat hukum, seorang best speaker debat bahasa Inggris. Kemudian beliau adalah seorang duta bahasa Provinsi Banten, peraih beasiswa mahasiswa berprestasi Bank Syariah Indonesia tahun 2024 dan memiliki beberapa pengalaman profesional di perusahaan, salah satunya perusahaan internasional. Oke, halo Kak Dimas. Halo, salam kenal ya. Iya, boleh mungkin kau perkenalan dulu ke DMCR semua. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Maulana. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Untirta, yang mana saya memiliki beberapa banyak kegiatan seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang berfokus pada lomba debat, dan juga saya memiliki minat yang tinggi dalam bidang hukum, khususnya untuk menjadi seorang legal. Nah, salah satu alasan mengapa saya mengikuti banyak kegiatan, karena saya ingin menjadi salah satu yang terbaik, khususnya dalam bidang internasional legal gitu. Wah, keren banget ya Kak Dimas ini. By the way ya Kak Dimas, ini sebenarnya sedikit TMI ya. Aku tuh tadi bacain prestasi-prestasinya Kak Dimas tuh rasanya merinding gitu. Rasanya tuh merinding banget, kayak aduh ini banyak banget prestasinya. Malah aku sampai mikir ini Kak Dimas tuh manusia apa robot ya? Aduh. Ini manusia kan berarti yang ngomong Ya, sama betul. aku sekarang. Ya. Bener nih. Oke, Kak Dimas sebagai seorang mahasiswa berprestasi nih, aku jadi penasaran deh. Apa sih alasan atau awal mula Kak Dimas memilih untuk terjun ke sebagai seorang mahasiswa berprestasi? Adakah itu dorongan dari orang tua atau emang dari diri sendiri gitu Kak? Untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, saya memiliki minat dari awal. Mengapa? Saya ingin membawa universitas saya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin saat ini saya masih belum bisa menang di tingkat regional atau di tingkat nasional. Tapi saya akan coba untuk memenangkan lagi di kompetisi-kompetisi serupa, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan sumber daya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Salah satu target saya adalah menang di NUDC, baik di tingkat universitas, regional, sampai ke nasional. Bahkan saya ingin masuk sekali ke WUDC. Itu sangat luar biasa sih kalau apabila ada mahasiswa dari Untirta yang pertama kali ikut dalam World University Debate Championships ya. Oke, berarti emang dari diri Kak Dimasnya tuh emang nanemin kalau misalnya pengen gitu tuh terjun langsung sebagai seorang mahasiswa berprestasi ya? Ya, betul. Ih keren banget, aku sampai merinding lagi nih, ini part kedua ya di MCers, aku merinding. Nah kalau misalnya Kak Dimas kan pasti ngerasain nih kalau misalnya awal mula, apalagi pas jadi maba nih awal-awal kuliah, struggle gitu, bingung. Ngerasain gak sih Kak Dimas kalau Iya, jujur ya. ngerasain juga? Gimana tuh, boleh gak sih diceritain struggle awalnya? Ya, awal-awal karena saya masih menjadi mahasiswa baru ya, saya tuh kayak pengen mencari kegiatan yang seperti ikutan lomba-lomba. Namun saat itu saya belum mengenal gitu organisasi-organisasi yang mengarahkan saya ke hal tersebut. Jadi saya di situ lebih fokus untuk belajar secara mandiri sih, belajar terkait dengan bagaimana saya mempersiapkan diri saya ke depannya gitu. Jadi masih secara otodidak gitu. Oke, berarti struggle awalnya tuh mungkin mengarahkan dirinya kemana ya? Ada gak sih Kak Dimas kalau aku nih ya pas awal-awal maba, itu tuh struggle-nya lebih ke milih mau makan geprek atau makan ayam bakar? Kalau Kak Dimas ngerasain gak tuh struggle kayak gitu? Ya, saya juga sama sih, kayak jadi mahasiswa biasa juga mungkin. Merasakan hal-hal yang demikian juga. Oke, tetap aku kira kalau misalnya Kak Dimas tuh kayak nggak perlu deh ngerasain struggle kayak gitu. Oke, tadi kan Kak Dimas mention soal lomba-lomba ya. Gimana sih pengalaman pertama pas lomba, perasaannya tuh gimana? Nervous atau mungkin biasa aja? Oh iya, untuk pertama kali itu saya mencoba untuk lomba di semester 1 sih, semester 1, tapi itu masih di tingkat fakultas gitu kan. Kayak saya mengikuti perlombaan dan juara 3 dari 3 peserta. Iya, itu pertama kali. Dan saya rasa
saya di peringkat terakhir dan cuma 3 peserta dan juara 3. Astagfirullah ya, malu-maluin banget. Terus kemudian di semester 2 saya mulai ikutan kan lomba debat gitu. Dan yang pertama kali tuh di semester 2 itu bareng organisasi saya. Oh, oke. Ya. Organisasi apa Kak kalau boleh? Namanya Tirtayasa Law Debat atau biasa disingkat DREH sih. Oh, oke. Ya. Jadi di situ saya pertama kali untuk mengikuti kegiatan lomba dan cukup lumayan seru. Di situ saya kembali menjadi juara 3 sih. Itu di Yarsi sih. Oh wow, keren banget. Berarti lomba kedua itu kakak langsung keluar gitu ya untuk ke universitas lain gitu. Ya, jadi di sistemnya itu adalah setiap angkatan boleh berpartisipasi. Dan kemudian saya lolos kan untuk menjadi perwakilan di organisasi saya sebagai pembicara kedua dari tim tersebut, yang mana pembicara pertama hingga pembicara ketiganya itu diisi oleh cutting saya gitu. Jadi saya pertama kali bareng cutting gitu untuk ikutan lomba. Tetap ngerasa deg-degan gak sih Kak? Atau kayak enjoy aja gitu? Kalau saya sih lebih ke arah kalau misalnya mereka nantang ya ayo gitu kita selesaikan sampai juara gitu. Oke, itu DMC harus dengerin kalau misalnya kita udah mencoba buat mulai gitu, kita harus ngeberesin sampai akhir ya Kak Dimas. Betul. Kalau misalnya tadi kan nyiapin lomba dari semester 1 ya, dari awal. Itu tuh apa aja sih Kak persiapan awalnya gitu? Oke. Yang pertama kali itu yang saya lakukan dalam menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, karena saya basicnya di IPA waktu awalnya. Tapi waktu pas SMA sekalipun saya lumayan cukup sering ikut kegiatan kayak kalau misalnya kalian pernah dengar atau kakak pernah dengar namanya 4 pilar. 4 pilar ya. 4 pilar itu adalah kegiatan perlombaan cerdas cermat yang berfokusnya itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus Undang-Undang Dasar, Pancasila. Nah, itu ada 4 poin gitu yang harus diapalin, dan itu tuh membutuhkan kayak kemampuan penghafalan yang kuat seperti pasal per pasal. Jadi mulai dari situ sih saya belajar. Oke, berarti kalau misalnya soal pasal-pasal ini kayaknya Kak Dimas sudah hatam kali ya? Enggak juga, masih sedikit juga sih. Oke, masih sama-sama belajar kali ya Kak Dimas. Kalau misalnya tadi kan Kak Dimas ikut lomba dari semester 1 bahkan dari SMA. Ada nggak sih Kak kegagalan yang pernah Kak Dimas dapat gitu dan malah itu tuh menjadi motivasi gitu buat Kak Dimas? Ya, pertama kali itu saya kan mengikuti lomba debat bahasa Indonesia kan di SMA, dan itu saya dipilih karena cutting-cuttingnya itu udah pada lulus. Jadi saya harus menggantikan salah satu cutting gitu, dan saya ikut kemudian, dan akhirnya kita loloskan ke provinsi. Dan di provinsi itu saya dapat juara ke Harapan 1. Ya, jadi tidak langsung ke nasional yang Harapan 1 tuh. Dan saya rasa di situ sih titik balik kayak kayaknya saya harus ningkatin dan mempersiapkan lagi untuk next lomba selanjutnya bareng angkatan saya gitu. Dan kemudian kita dapat sih untuk saat itu. Keren banget. Tapi sempat ada rasa down yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya untuk lanjut, apa malah nggak ada gitu perasaan seperti itu? Kalau saya kalah sih saya bakal coba tahun depan dan mempersiapkan yang lebih lagi sih buat ngalahin di tahun selanjutnya. Oke, berarti keren banget ya, bukan diresapi malah menjadi acuan gitu ya Kak Dimas ya. Betul. Oke, keren banget. Nah, tadi kan prestasi Kak Dimas ini tuh super duper banyak. Kayak aku tadi seperti yang aku bilang, aku dengernya sampai merinding gitu. Nah, ada nggak sih prestasi Kak Dimas ini berpengaruh nggak sih sama kehidupan kakak di kampus gitu selama kuliah? Ya, jujur iya sih. Saya kan masuk kampus bukan jalur beasiswa ya. Dan setelah saya mengikuti banyak perlombaan gitu, saya coba berani gitu untuk daftar beasiswa, dan akhirnya saya lolos. Jadi itu memberikan keuntungan yang bagus banget sih buat diri saya gitu. Jadi tuh si pengalaman kakak ini nggak cuman untuk diri kakak sendiri, tapi untuk di luar juga benar-benar ada banget gitu ya manfaatnya. Iya, apalagi yang pertama kali saya masuk ke dunia profesional, yaitu saya magang dulu kan, menjadi seorang legal di firma hukum. Dan saya mendapatkan kesempatan itu tuh karena saya mengikuti perlombaan gitu. Jadi jurinya itu adalah seorang advokat, dan ketika perlombaannya selesai, kemudian dia memberikan kesempatan saya untuk magang di tempatnya. Dan kemudian di situ saya mengikuti selama kurang lebih 2 tahun sih bareng dia. Oh, 2 tahun, berarti itu banyak banget ya hal yang bisa kakak ambil di tempat tersebut ya. Ilmu-ilmunya juga. Wah, keren banget nih, tercengang yang kesekian kalinya aku Kak. Nah, selama kakak selama ini gimana sih, ada nggak sih peran atau support system dari eksternal, dari luar, seperti dari keluarga, dari teman? Oh, ya. Ada.
Ada, saya punya satu sahabat sih, Oke. sahabat saya dari SMP gitu kan. Kayak saya rasa ya dia tuh walaupun saya di jalan yang salah, di jalan yang lurus pun tetap selalu mendukung gitu. Jadi itu sih Oke. salah satu hal yang ngebuat kayaknya saya nggak boleh menyia-nyiakan masa kuliah saya. Saya ingin sebagai informasi beliau tuh tidak bisa lanjut pada awalnya kuliah gitu kan. Oke. Dan di situ saya mulai berpikir bahwa kayaknya setiap warga negara itu, khususnya setiap anak muda, harusnya diberikan kesempatan gitu untuk kuliah. Oke ya, setuju, Jadi setuju. ya itu ngebuat saya pengen jadi mahasiswa yang benar, saya pengen menjadi mahasiswa yang pintar dan berprestasi. Dimana kemudian saya pengen ngebuat di kemudian hari saya berdampak sama semua orang. Jadi seenggaknya di Indonesia ini pasti mereka punya banyak kompetensi dan juga bakat-bakat terpendam. Saya pengen mereka bisa merasakan bangku kuliah yang sama gitu. Oke, boleh mungkin disapa dulu tadi sahabat Kak Dimas, namanya siapa? Halo Rian. Oke, Karian Iya, ya. Rian betul. Oke, tadi kan aku juga sempat mention ya di MCRs kalau misalnya Kak Dimas ini seorang peraih beasiswa sebagai mahasiswa berprestasi dari Bank Syariah Indonesia tahun 2024. Betul Kak Dimas? Betul. Nah, kalau misalnya selama meraih beasiswa ini apa sih struggle yang paling kerasa gitu sama Kak Dimas? Oke, pada awalnya saya pengen daftar kan beasiswa BI. Tapi waktu itu saya lagi ikutan lomba kan di Universitas Brawijaya gitu. Dan kemudian kalau misalnya saya ngelengkapin berkas-berkas ini dan pulang, itu saya rasa saya nggak bisa bertanggung jawab sama tim saya. Oke. Dan itu bakal ngebuat tim saya gagal lanjut ke final gitu. Oke. Jadi saya memilih untuk bareng tim saya. Dan saya merelakan untuk nggak lanjut daftar beasiswa Bank Indonesia. Dan setelah saya balik dari kompetisi tersebut, Oke. bagusnya di situ alhamdulillah ada buka jalur beasiswa di BI. Oh, oke, Nah, oke. saya kan masuk ke situ di BI, tapi waktu awalnya tuh saya tidak diterima gitu. Dan kemudian beberapa bulan kemudian saya mendapatkan email kembali kan bahwa selamat Anda diterima, dan di situ saya cukup senang. Gimana tuh perasaannya, sampai guling-guling? Enggak sampai guling-guling juga sih, kayak ya alhamdulillah deh gitu. Oke, bersyukur gitu Ya, ya, betul. Kak. Kenapa sih alasannya memilih beasiswa mahasiswa berprestasi Bank Syariah Indonesia itu? Karena saya lihat ya dari BSI itu bisa memberikan banyak sekali manfaat sih. Kayak di BSI kita bisa dapat banyak sekali bimbingan. Lalu di situ juga kita bisa melihat dan belajar terkait dengan agama sih. Oh, oke. Ya. Jadi di BI itu ada bimbingan dan juga pelafalan Al-Qur'an buat ngaji bareng itu gitu. aku baru dengar tuh, Kak. Iya. Oke. Ini sih yang saya rasa kayak wah, itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Bener. Jadi tuh beasiswa ini tuh nggak cuman dapat profit lain, tapi ada profit lain juga tadi seperti mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Oke, bener banget. Waktu pas kakak dinyatakan lolos, itu tuh kakak gimana sih? Apakah kakak saat itu langsung fokus belajar atau kayak mau menikmati momen euforia dulu gitu? Saya rasa setelah saya diterima dari BSI itu kan, saya ngerasa wah, dari diri saya sendiri kayak merasa setelah saya berjuang dan mendapatkan beasiswa ini, saya nggak mau menyia-nyiakan hal tersebut. Jadi saya langsung untuk kembali belajar dan ngepersiapin buat next event atau hal-hal lain yang berhubungan untuk IPK dan juga kuliah saya sih. Saya nggak mau menghabiskan waktu kuliah saya dengan hal-hal yang saya rasa nggak terlalu berguna untuk diri saya dan untuk semua gitu. Oke, itu di MCS dicatat ya. Jadi tuh kuliah tuh harus digunakan sebaik-baiknya. Nah, Kak Dimas, tadi kan kita tuh udah bahas soal mahasiswa berprestasi, soal beasiswa juga, udah cipika-cipiki nih. Gimana kalau sekarang kita main games dulu nih? Kita ice breaking dulu deh. Boleh. Ya. Jadi di MCS semua, aku bakalan ngajak Kak Dimas main games. Nama gamesnya itu adalah rapid question, atau mungkin bisa lebih sering disebut quick question ya. Jadi aku tuh nanti bakal ngasih pertanyaan atau pilihan ke Kak Dimas nih, 2 pilihan. Nanti kakak jawab cepet ya. Oh, boleh. Di MCR semua juga bisa ikutan. Kita tegang-tegangan bareng nih sama Kak Dimas ya. Oke, siap gak nih Kak? Siap. Oke, abis aku ngajuin pertanyaan kakak langsung jawab ya. Oke. Di MCR ikutan ya. Jadi yang pertama nih, kakak lebih pilih mana? Lomba debat atau beasiswa? Lomba debat. Oke. Next. Lebih susah ngatur waktu kuliah atau ngatur waktu organisasi? Organisasi.
Oke, nextnya itu pilih kerja di mana, law firm atau perusahaan internasional? Perusahaan internasional. Oke, next nih ya. Next itu lebih penting mana? Skill bahasa atau public speaking? Skill bahasa jujur. Oke, skill bahasa ya. Ya. Ternyata aku kira tuh yang lebih penting tuh public speaking gitu. Ternyata skill bahasa ya. Ya, soalnya kalau misalnya skill public speaking, saya rasa semua orang kayak mereka punya untuk hal-hal demikian. Tapi kalau skill bahasa itu nggak semua orang sih. Jadi untuk nilai jual itu sendiri, skill bahasa itu bisa memberikan dampak yang lebih besar sih untuk diri sendiri ataupun untuk pekerjaan itu. Oke, nextnya nih ya Kak, lebih susah mana sih ngafalin pasal hukum atau hafalin Hanzi Mandarin? Hanzi Mandarin. Oh, itu kayaknya di episode semua juga udah tahu deh. Iya, benar banget, susah banget. Yang terakhir nih Kak, ini langsung ya, yang ada di otak langsung Kakak keluarin. Kalau misalnya nggak kuliah di hukum, pengen kuliah di jurusan apa? FEB kali ya. FEB, apa tuh spesifikasi jurusannya? Saya ngambil ini sih, ekonomi sih. Ekonomi. Ya, ekonomi. Nah, kalau misalnya ini boleh nggak sih dijelasin kenapa sih harus ekonomi? Kenapa ya? Karena menurut saya kayak FEB tuh dari segi fakultasnya di Untirta gitu ya, itu cukup lumayan sangat luar biasa sih. Kayak hal-hal kayak gini tuh masih belum ada gitu di FH, dan saya rasa anak-anak FEB juga keren-keren sih. Kayak contoh Gibran, terus ada Bagas dan lain-lain, itu sangat-sangat bagus sih menurut saya. Mungkin mereka bisa jadi next Mapres di tahun 2026-nya gitu. Oke, next soal beasiswa nih ya Kak. Kak, bisa nggak sih Kak diceritain gimana proses seleksi Kakak untuk ngambil beasiswa tersebut? Oke. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi, kayak syarat-syarat dari BSI, dan bahkan apabila kita punya sertifikat pendukung gitu, kayak semacam sertifikat prestasi, organisasi atau hal-hal lain selama kita kuliah dan menjadi mahasiswa yang cukup aktif, saya rasa kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut cukup besar. Oke. Jadi tuh kalau misalnya beasiswa itu tuh sulit nggak sih Kak menurut Kakak, atau semua orang tuh bisa gitu untuk ngambil beasiswa tersebut? Semua orang bisa kok. Oh, semua orang bisa gitu. Kasih aja yang terbaik buat pendaftaran tersebut. Dan kalian kan selama kuliah juga pasti mengikuti kegiatan organisasi dan lain-lain, itu bakal memperbesar kesempatan kalian untuk diterima. Oke, kalau misalnya berkas-berkasnya nih Kak, pasti DM-share semua bingung nih, takutnya DM-share semua ada yang pengen juga nih ikutin jejaknya kayak Dimas. Berkas-berkas apa sih biasanya yang dibutuhin? Itu perizinan dari fakultas biasanya. Itu bisa diambil di fakultas atau di universitas, saya lupa. Lalu KTM dan hal-hal biasa sih, kayak semacam persyaratan-persyaratan dari formulir untuk diisi gitu. Oh, oke. Kayak nama orang tua gitu. Itu udah ada template-nya sih dari sana. Oh, berarti itu KTM, terus persyaratan dari fakultas, terus sisanya mungkin surat-surat dari yang paling kita isi aja gitu ya Kak? Iya, itu udah ada template-nya sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi tinggal diisi aja. Oke, berarti mudah ya, ternyata nggak begitu sulit buat dapat beasiswa untuk pendaftarannya ya. Paling nanti di tes selanjutnya itu ada tes wawancara, terus ada tes kayak semacam pilihan ganda. Oh, kayak esai gitu? Pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Oke. Sama ada wawancara sih paling. Yang paling sulit tuh yang mana sih Kak? Wawancara atau tadi pilihan ganda menurut Kakak? Pilihan ganda sih kalau misalnya sih. Iya, kenapa saya pilih pilihan ganda? Karena kalau misalnya wawancara itu kan kayak saya udah lumayan cukup sering gitu. Oke. Jadi ini sih pilihan ganda yang lebih sulit biasanya. Itu tuh gimana sih sistemnya, kita ngisi soal gitu ya Kak? Iya, ngisi soal. Oke. Nggak terlalu sulit kok, kayak soal-soalnya juga. Soal-soal umum kali ya. Oke. Nah Kak Dimas, tadi kan kita udah bahas-bahas soal beasiswa yang tadi wajib banget nih di M-Share semua catat. Terus kita juga udah sharing-sharing pengalaman sama Kak Dimas sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Kita juga tadi udah main game, kita ikut tegang-tegangan bareng nih. Betul. Gimana Kak Dimas, tegang gak nih? Apa kayak gampang aja sih milih di antara dua pilihan tadi? Ya, insya Allah gampang. Nah, selanjutnya nih ya Kak Dimas, kalau misalnya tadi tuh aku udah mention kalau misalnya Kak Dimas ini punya skill bahasa yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ya, skill bahasanya nih luar biasa. Beliau juga punya pengalaman profesional di perusahaan luar negeri gitu ya, perusahaan asing ya kita sebutannya. Nah, boleh nggak sih Kak Dimas diceritain apa sih atau kenapa sih awal tertarik belajar bahasa asing? Oke. Jadi yang pertama ya, kalau misalnya kita ngelihat anak hukum, khususnya di tiap universitas, anak hukum kan
pasti punya banyak gitu, punya banyak apa ya istilahnya kayak mahasiswanya. Di tiap Oke. universitas pasti punya mahasiswa hukum kan, dan Oke, banyak oke. sekali. Dan kalau misalnya kita nggak punya skill-skill khusus kayak gitu, kita nggak bakal dan akan sulit untuk bersaing dan dapatkan kerja. Apalagi fakultas hukum ya, yang saya lihat dari datanya itu menyebutkan bahwa itu juga salah satu jurusan yang menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Oh, oke, Ya kan? oke. Nah, dengan adanya data tersebut, saya nggak bisa dong kayak diem aja dan cuma ngandelin kemampuan debat saya. Jadi saya mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, khususnya bahasa Mandarin ini Oke. untuk mempersiapkan untuk pekerjaan saya gitu. Dan dengan saya mempelajari bahasa tersebut dan punya pengalaman di sebagai legal gitu. Waktu awal tuh di firma ASP gitu, ASP Law Firm. Dan kemudian untuk saat ini saya juga lumayan cukup banyak mendapatkan tawaran pekerjaan Oh, wow. Oke, dari oke. beberapa perusahaan. Kemarin tuh hampir sempat deal ya di PT Gold Copper Indonesia Merdeka. Oke. Itu di bidang pertambangan. Wow, itu karena skill bahasa ya, Kak? Sekali Ya, lagi. Oh, oke. dari skill bahasa sih. Cuman kalau misalnya PT Gold Copper itu fokusnya di Inggris kan. Cuman Oke. saya ngajuin buat bisa sedikit lah untuk komunikasi Mandarin. Mereka ngasih ini sih lumayan untuk tawaran pendapatannya pun Oh, dari oke. dari top company itu lumayan sih. Oke, ih keren banget ya. Nah, Kak Dimas, kalau misalnya belajar bahasa, terutama Mandarin deh, Ya. Mandarin kan kalau aku tuh dengar bahasa Mandarin itu biasanya kalau nonton Oh, drama-drama iya. deh biasanya gitu. Nggak familiar gitu. Terus bahasanya kayaknya ketelibet-ketelibet Iya, gitu. iya, betul. Nah, kalau Kak Dimas sendiri, berapa lama sih kalau belajar bahasa Mandarin itu? Saya belajar bahasa Mandarin tuh ketika di semester 4. Semester 4. Ya, semester 4. Itu otodidak atau? Otodidak saya Oh, belajar. otodidak sendiri. Iya, otodidak. Wah, keren banget ya MCers. Sebenarnya waktu pas semester 2 sekalipun bahasa Inggrisnya kayak kaku dan nggak bisa banget gitu kan. Apa ya, kayak di situ saya maksain gitu selama liburan setiap hari, terus ya setiap hari saya nulis kan dari bahasa Inggris, terus ngedengerin podcast bahasa Inggris. Pokoknya saya paksain tuh selama 24 jam itu. Bahkan nyiapin waktu tidur buat 3 jam sampai 4 jam aja sih sehari. Oke, ada nggak sih Kak, boleh dikasih tahu ke di MCR semua metode efektif nih ala Kak Dimas biar jago skill bahasanya? Lebih ke arah motivasi hidup sih. Kalau misalnya kita punya motivasi gitu untuk dapatin itu semua, saya rasa kita bisa dengan terus belajar secara terus menerus gitu. Oke, tadi kan Kak Dimas udah ngasih tahu nih metode efektifnya. Terus kan berarti Kak Dimas tuh tadi mention belajar bahasa selama semester 2, kemudian semester 4. Gimana sih Kak cara Kak Dimas buat bagi waktunya gitu? Antara kuliah, kemudian belajar untuk Kak Dimas sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Gimana sih Kak cara ngebagi waktunya? Saya ngelihat dari ini sih, saya ngelihat dari universitas kayak ITB gitu kan. Oke. Dan saya lihat di TikTok kalau misalnya mereka bisa belajar berjam-jam bahkan cuma tidur 2 sampai 3 jam kan. Saya nggak mau kalah dong kayak mereka bisa 2 sampai 3 jam, saya juga harus bisa sih 2 sampai 3 jam gitu. Dan saya paksain buat tidur 2 sampai 3 jam gitu. Wow, berarti tidur 2 sampai 3 jam itu hal yang biasa gitu maksudnya untuk Kak Dimas. Ya, saya harus minum kopi sehari bisa sampai 3 sampai 5 kali. Waduh, itu lambung gimana tuh Kak? Lambung aman? Jangan ditanya deh. Udah nggak kuat kayaknya deh. Nah, oke Kak Dimas, kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk ngebagi waktu gitu, awal-awal penyesuaiannya itu sulit nggak sih atau kayak ya udah gitu, yang penting ada kopi gitu? Iya. Saya dari awal kayak lumayan sering ngebantu ibu saya juga kan. Oke. Ya, dengan sering saya ngebantu ibu saya itu kayak jadi saya terbiasa gitu buat kerja sampai malam, terus nyesuaiin diri sama pendidikan, dan kemudian itu yang ngebuat saya jadi tahan sih buat nggak tidur terlalu lama gitu. Oke, jadi tahan-tahan aja gitu ya selama ini buat ngebagi waktunya. Tuh di MCR wajib banget dicatat cara bagi waktu ala Kak Dimas gitu ya. Nggak apa-apa dipaksain aja ya Kak Dimas ya. Betul. Karena kalau misalnya segala sesuatu kalau nggak dipaksa nggak berhasil kayaknya. Benar. Jadi males-malesan aja, pengennya rebahan aja gitu ya Kak. Nah tadi soal skill bahasa tadi ya Kak Dimas. Tadi kan aku bilang kalau misalnya bahasa Mandarin tuh kayak keblibet-belibet gitu ya. Ada nggak sih Kak momen lucu pas Kakak entah salah paham atau salah ucap gitu Kak? Oh iya, ini sih kayak di Mandarin itu kan ada 4 nada ya. Ada naik, turun, terus ada yang seimbang, dan juga ada satu lagi naik turun. Boleh nggak sih Kak dipraktekin biar di MCR tahu? Jadi contohnya itu kayak misal yang lambangnya kayak gini, itu dia pengucapannya itu misal
na gitu. Sedangkan kalau misalnya naik itu nadanya terus naik, jadi na gitu. Oh, berarti Iya. kayak lagu gitu Iya, ya? iya, ada nadanya gitu, ada 4. Cuman Oke, kalau oke. misal bagi saya ya, Mm-mm. kita lihat kayak misal pengucapan dalam bahasa Inggris, kayak misal grammar gitu kan. Kayak Mm-mm. kita takut banget gitu kalau misalnya ngomong atau speaking dalam bahasa Inggris, takut grammar salah gitu kan. Oke, oke. Saya rasa kunci dari sebuah komunikasi itu bukan tentang sebuah grammar, Oh, tapi oke. kamu sama saya ngerti itu kuncinya gitu. Oh, oke, benar-benar Ya. setuju. Nah, itu juga yang saya praktekin di Mandarin. Kalau saya terfokus aja sama nada gitu, nada naik turun dan lain sebagainya, saya rasa itu bakal ngebuat saya sedikit banget buat prakteknya. Jadi saya nggak terlalu ngeciriin banget nada. Yang penting di bagian komunikasinya tuh dia, yaitu orang Cina tersebut, ngerti sama saya. Dan saya praktekin ketika ini sih ngelamar di Weichai. Iya. Itu kan ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk di WC itu dia buka untuk legal secara full time gitu kan. Oke. Nah, awalnya saya pengen ini kan kayak coba magang gitu. Mm-mm. Salah satu dari WC itu HR-nya, Kanadira, Oke. dia nge-DM saya dong. Oh, oke. Kayak, mau coba gak buat ikut apply di WC? Oke. Terus ya saya rasa saya ngedengar kating-kating saya udah pada magang kan, kayak aduh saya nggak bisa Jadi ketinggalan pengen gitu. nih, pengen gitu ya. Jadi sama- kayak terpacu Iya, gitu ya. benar. Oke. Aduh, saya nggak bisa nih stuck dihukum terus, apalagi diserang terus kan, atau Oke. dirangkas gitu. Saya pengen kayak anak-anak dari top 10 juga kan, kayak dari Oke. ITB, Gak mau UGM. kalah Iya, ya, Kak. saya nggak mau Oke, kalah, oke, tentu oke. aja. Terus kemudian ini kan kayak dites lah. Pertama ini dulu tentang kemampuan hukum kan. Mm-mm. Itu gimana tuh, Kak? Susah nggak atau? Untuk kemampuan hukum sederhana sih, kayak Oke, sederhana. dia nanya tentang kamu ngambil peminatan apa. Nah, Oke. saya ngambil peminatan hukum internasional. Oh, oke. Terus coba jelasin terkait dengan job desk kamu gitu selama di firma hukum. Dan saya jelasin bahwa saya sebagai asisten dari pengacaranya itu Pak Acep. Oke. Ya, Pak Acep, saya belajar dari dia banyak hal. Terus saya belajar untuk membuat legal drafting dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya di Pak Acep itu, di firma hukumnya, itu fokusnya dalam menangani kasus-kasus kayak perdata pidana di Indonesia aja kan. Nah, sedangkan ketika saya nanti masuk ke Weichai, dia bilang bahwa kontrak-kontraknya itu lebih ke banyak penggunaan bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Nah, jadi kamu harus lumayan cukup hebat buat komunikasi. Kalau misalnya nggak pakai Mandarin ya harus pakai Inggris. Soalnya di situ para pekerjanya banyak dari Cina kan. Lantai 3 tuh emang khusus buat warga negara asing. Waduh, ya. Oke. Lantai 2 baru untuk warga negara Indonesia. Itu campur juga sih. Ada beberapa yang dari Cina, Cina, ada juga yang dari Indonesia gitu. Oke, berarti udah hatam kali ya bisa dibilang bahasa Mandarin. Aduh, kalau untuk dibilang hatam saya masih belajar kok. Bahkan saya masih belajar kan sama salah satu tangan kanan direkturnya, ada namanya Kimedi. Dia ngajarin saya terkait dengan HSK, dan saya baru ngerjain tugas dari dia. HSK tuh HSK 1 dan 2 sih saya kerjain. Iya. Oke, berarti sampai sekarang masih belajar terus ya masih untuk belajar bahasa terus. Mandarin ini. Berarti kan untuk skill bahasa ini tuh nggak cuman selain untuk networking gitu ya, nggak cuman untuk networking, bisa juga untuk exposure ya, untuk peluang dari Kak Dimas juga buat nanti ke depannya, betul ya Kak? Betul. Berarti itu sepenting itu ya skill bahasa tuh ya? Ya, sepenting itu. Makanya ini kalau misalnya Kak Nadira dan Cimedi lihat, saya tolong dijaga baik-baik ya. Soalnya udah dikunci beberapa perusahaan, Kak. Oke, mungkin boleh saya hai dulu. Halo. Saya dulu. Halo Kak Nadira dan Cimedi. Oke nih. Nah Kak Dimas, ada nggak sih tips-tips nih ya buat para DMCR semua, tips praktisnya supaya paham atau ngerti gitu loh Kak bahasa Mandarin terutama nih ya, ada nggak sih Kak? Kalau bahasa Mandarin ya kita bisa mulai dari pininnya dulu sih. Soalnya kalau misalnya Hanji itu lumayan agak sulit, dan nanti kamu akan terbiasa apabila sering belajar Hanjinya dulu. Jadi belajar Hanji gitu. Kayak misal di Mandarin itu berbeda kayak bahasa Inggris. Kalau misalnya di bahasa Inggris kita bisa kita ngucapin kata what gitu kan, apa itu tulisannya pakai biasa aja kan, pakai abjad. Sedangkan kalau misalnya di Mandarin itu apa itu namanya senme. Iya, senme. Jadi tulisannya pun setiap kata itu beda-beda. Kayak misal apa, ada tulisannya gitu, bentuknya begini. Terus kalau misalnya kita mau bilang terkait dengan mengapa, namanya wei senme, itu beda lagi bentukannya. Oh, berarti tiap kata pun beda-beda. Iya, tiap kata beda-beda. Udah beda-beda pengucapan nadanya, penulisannya pun beda-beda ya? Iya, pengulisannya beda-beda. Oh, berarti sulit banget nih ya Kak. Sama kalau misalnya kita ngobrol sama warga negara asing gitu ya, khususnya dari Cina, mereka tuh sangat cepat banget ngomong bahasa Mandarinnya. Jadi kadang saya juga,
Dia udah ganti topik lagi dan saya masih di lagi astaga gitu. Oke. Kalau misalnya tadi tuh buat penyesuaian kakak selama pengalaman kakak pakai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ini, tadi di seputar tempat magang atau mungkin di lomba-lomba, bisa nggak sih diceritain awal mulanya gitu loh, pas kakak mencoba pakai bahasa tersebut gitu? Oh iya, ini sih kayak saya pakai di kelas sih sebenarnya. Oh, pakai di Iya, kelas pakai di kelas. awalnya. Kan kelas saya apa kalau misalnya di FEB kan ada kan kelas internasional Oke, gitu. iya. Kalau di FH tuh nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Dan nggak semua dosen ngeperbolehin kan. Nah, jadi saya pakainya tuh di kelas hukum internasional. Oke. Ya, sebenarnya saya ini kan kayak awalnya takut bilang ya so Inggris gitu dan lain-lain. Iya, Tapi saya menyampaikan hal tersebut sih. Saya pengen nunjukin bahwa saya pengen ningkatin Fakultas Hukum Tirta nih dengan full English gitu kan. Dan pada awalnya di beberapa dosen ditolak kan, kayak nggak boleh, ini kan, iya mereka bilang bahwa ini tuh negara Indonesia, pakai bahasa Indonesia dong. Oh baik Pak. Indonesia gitu Iya, ya kak. hukum. Terus kemudian di kelas internasional lah ada tuh salah satu dosen saya, beliau juga lulusan dari Cina, dan akhirnya dia ngeperbolehin kan kayak, oh kamu mau pakai bahasa Inggris nih mas? Iya, boleh bu. Yaudah boleh. Akhirnya sejak awal perkuliahan sampai selesai saya full pakai Inggris kan. Terus kemudian ada dosen juga yang lain dari hukum internasional juga ngasih kesempatan buat saya gunain bahasa Inggris, dan di situ saya jadiin kebiasaan untuk terus menggunakan bahasa Inggris di bagian hukum internasional gitu. Oke, itu tapi nggak struggle gitu kak, udah hukum internasional terus harus pakai bahasa Inggris, atau kakak enjoy aja gitu ngejalaninnya mah? Ya saya enjoy aja. Oh kakak mah enjoy aja gitu ya. Oke. Nah Kak Dimas, tadi kan kayaknya Kak Dimas nih udah ahli banget nih ya soal skill bahasa. Di MCers juga tadi udah dengerin gimana ahlinya Kak Dimas gitu, punya banyak pengalaman soal skill bahasa. Kayaknya kalau misalnya kita tes dikit enak kali nih ya. Oh boleh. Boleh nih Kak Dimas? Ya boleh deh. Oke, jadi mungkin tesnya kita dalam bentuk games aja kali ya. Karena kalau misalnya serius-serius kayaknya aku yang bisa nih. Aku yang gak bisa ngimbangin gitu ya Kak. Nah jadi aku bakal jelasin dulu nih gamesnya nih. Kalian di MCR semua juga bisa ikutan. Jadi gamesnya itu aku punya kalimat nih, nanti kakak bisa lafalin kalimat ini. Ini kalimat dalam bahasa Inggris berkali-kali gitu. Ini kalimatnya belibet sih. Okay. Nih di MCR aku tunjukin ke kalian dulu. Ini kalimatnya. Oke, nih Kak Dimas. Ya. Kayaknya dari aku dulu deh, gimana? Ya, boleh, biar boleh. kita sama-sama. Tapi karena aku kayaknya tidak sejago Kak Dimas, jadi aku minta maaf deh. Aduh, saya juga masih belajar kok. Oke, kita repeat. Aku dulu nih ya, coba ya. Oke. She sells. Kayaknya sulit deh. Ini gimana sih Kak bacanya Kak yang ini Kak? She sells. Wah susah juga ya. Susah juga. Aku yang nantanginnya aja kayaknya nggak bisa nih. Gimana Kak Dimas? Aku coba lagi ya kan. Tadi katanya harus dipaksa ya apa-apa. Oke. She sells seashells by the seashore. Oke, 1 ya. Sekarang 3 kali deh. Aku biar sama kayak nanti Kak Dimas. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Oke, maaf banget nih ya polisi grammar kalau misalnya dengar aku ngomong. Boleh Kak Dimas gantian? Boleh. Aku tunjukin ke Kak Dimas aja. 3 kali. Ya, 3 kali. She sells by the seahorse. She sells seahorse by the seahorse. She sells seahorse by the seahorse. Oke, kayaknya Kak Dimas lebih jago nih, pengucapannya aja tuh kayak keren. Ya, saya juga masih belajar. Dari aku pengucapannya kayak aku masih belepotan gitu. Oke, next ya di MCers. Kayak kalau 1 kurang deh kalau misalnya nguji Kak Dimas nih. Oke, ini nextnya. Ini aku tunjukin ke DMCR semua. Oke, ini Kak Dimas. Ke Kak Dimas dulu. Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. Oke, lebih cepet dong Kak Dimas. Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. Betty bought some butter, but she said the butter is bitter. Wah, keren banget. Aku nih ya biar nggak disangka curang nih sama dia. Kayaknya ini aku bakal lebih kebelibet deh. Coba dulu aja ya Kak Dimas ya. Oke. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. Betty bought Coba lagi gak apa-apa ya Kak Dimas. Betty bought some butter, but she said the butter's bitter.
Betty butter box some butter, but she said the butter's bitter. Oke lah ya, lumayan lah ya. Lumayan lah ya gitu ya, walaupun aku tidak jago-jago amat nih dalam bahasa Inggris, tapi bisa lah ya gitu. Tadi Kak Dimas spellnya keren banget di MCers, dan ini padahal cuman sekedar games, tes games kecil-kecilan. Ini kalau misalnya aku tes Kak Dimas beneran, kayaknya beneran aku yang pingsan deh ini. Aku yang nggak bisa nyimbangin gitu loh Kak Dimas. Oke, di MCRs tadi kan kita udah ajak Kak Dimas buat spell cepet nih, buat ngomong cepet ya Kak Dimas. Dan ternyata seperti yang kita harapkan, Kak Dimas bisa ya. Ternyata aku kalau mau ngetes Kak Dimas, kayaknya kalau yang kayak gitu terlalu mudah ya Kak Dimas. Nah, tadi kan di awal ya Kak Dimas, di MCR semua, aku tuh sempat mention juga kalau misalnya Kak Dimas ini punya pengalaman magang dan pengalaman profesional di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan asing gitu ya Kak Dimas ya. Perusahaan asing namanya Weichai ya? Weichai. Oke, bener banget. Nah Kak Dimas, aku penasaran nih, Kak Dimas kan selain di Weichai ini juga tadi Kak Dimas sempat mention punya pengalaman di ASP Law Firm gitu ya? Oke, boleh dong dijelasin satu-satu tanggung atau kegiatan sehari-hari Kak Dimas dari pas di ASP dulu deh. Oke. Jadi untuk di ASP itu saya masih berfokus dalam bidang-bidang penanganan di hukum pidana, perdata. Saya sering untuk membantu dalam penyusunan berkas-berkas dan juga mediasi dengan beberapa orang-orang yang ingin berkonsultasi hukum gitu di tempat tersebut. Jadi di situ saya bertugas untuk memberikan mediasi sebelum saya berikan kepada Pak Acep. Ya. Saya juga belajar banyak sih di situ bersama Pak Acep. Saya diberikan kesempatan untuk mengakses tempat tersebut dan saya menghabiskan waktu lumayan cukup banyak sih, apalagi ketika saya lagi liburan kan. Jadi ketika saya liburan di hari pertama saya udah langsung di tempat dia dan sampai selesai liburan sih. Paling saya Sabtu Minggu kadang pergi kan ke Jakarta buat ikut perlombaan gitu, dan Senin saya udah balik lagi di situ. Terus selama hampir kurang lebih 2 tahun sih. Saya melakukan hal yang sama gitu, setiap liburan saya ke sana, dan kalau misalnya saya lagi nggak ada kelas saya juga ke sana untuk belajar mendalam sih sama beliau. Oke. Nah kalau misalnya dari yang Weichai ini, mungkin bisa dijelasin dulu nih ke DMCR semua kalau Weichai ini tuh perusahaan di bidang apa sih Kak Dimas? Oke. Jadi Weichai itu merupakan perusahaan internasional kalau misalnya kita mengacu dalam Undang-Undang Permodalan, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Nah, itu tuh menegaskan bahwa di Indonesia itu terdapat 2 sistem perusahaan, yaitu perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing. Nah, kalau misalnya perusahaan negeri itu dalam negeri itu bisa disebut PMDN. Sedangkan untuk perusahaan asing itu disebut PMA atau Foreign Company. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu kita lihat nih secara hukum gitu kalau misalnya hal tersebut. Yang pertama, apabila dari luar ingin menginvestasikan dananya di Indonesia untuk membuat perusahaan, itu ada batasnya, itu 10 miliar. Nah, di situ saya mulai belajar dan sebenarnya apa sih perusahaan Weichai itu dan bergerak bidang apa? Jadi Weichai itu bergerak dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Lalu kedua, dia juga bergerak dalam sektor penjualan bis, lalu alat-alat berat seperti beko, truk, mereka semua ngeproduksi itu dan disalurin di Indonesia, dan mereka juga memberikan penawaran penyewaan kepada lokal gitu untuk menggunakan jasa mereka gitu. Berarti kalau kesehariannya tuh ngapain aja tuh Kak Dimas? Pertama, saya disuruh karena sebenarnya legal itu cukup satu aja dalam perusahaan. Jadi bisa dikatakan saya legal salah satunya di perusahaan tersebut. Untuk seorang mahasiswa semester 5 yang belum belajar hukum perusahaan gitu kan, kita baru belajar di semester ini gitu. Tapi saya udah duluan kayak awalnya saya bingung juga kan, aduh saya takut nggak bisa jawab kan. Kayak mahasiswa gitu masih belum tahu. Ada takut ya, ada rasa takut. Betul, kayak belum tahu apa-apa udah langsung disuruh ngerjain itu kan. Tapi saya lihat kan kayak bentukan kontraknya seperti apa. Terus saya juga suruh membuat NDA atau non-disclosure agreement, itu untuk berkas apabila karyawan baru ingin masuk, jadi harus mendatangani hal tersebut gitu. Itu terkait dengan rahasia perusahaan. Jadi nggak boleh disebarin gitu. Itu saya ngebantu untuk membuat dan ngerevisi ulang NDA di Weichai itu sendiri. Boleh dong Kak Dimas di-spill tipis-tipis nih gimana caranya biar masuk Weichai gitu. Kalau misalnya kalian pengen masuk Weichai, sebenarnya
mudah sih. Kayak beliau apalagi anak hukum banyak kan. Oke. Saya tuh lihatnya tuh beberapa ini kan kayak lowongan. Nah itu sebelum saya masuk emang mereka lagi buka gitu. Dan saya lihat pun banyak sih yang minatnya, bahkan saya lihat sampai 163 gitu yang komen kan. Oke. Terus saya apply lah, walaupun saya kayak bisa 163 lawan kayak pasti udah banyak banget tuh yang daftar kan. Oke. Terus yaudahlah saya apply aja kan. Kemudian saya ini kan wawancara pertama. Itu wawancara pertama itu bareng HR dulu sebelum ke user. Nah jadi di wawancara pertama itu HR terkait dengan bahas itu kan yang pertama kayak hukum, terus bahasa Inggris. Lalu yang kedua ada user tuh yaitu Cimedi tadi. Cimedi yang ngewawancara saya dalam Mandarin, dan saya pun ngejawabnya nggak sefasih itu kok dalam Mandarin. Cuman saya jawab sebisa mungkin dan dia mengerti konteksnya. Dan kemudian besoknya tuh saya langsung dikasih kabar bahwa saya diterima. Keren banget. Waktu pas liburan itu saya ngelamar ke 3 perusahaan sih. Ya, yang pertama di Weichai, lalu yang kedua PT Gold Indonesia Copper, terus yang ketiga itu ada namanya di perusahaan tambang juga. Yang satu Weichai, yang kedua PT Gold Copper itu udah sampai ke penawaran kan, udah sampai offering gitu, udah sampai user gitu. Sedangkan yang satu lagi tuh kita masih di HR karena waktunya nggak keburu, harus ngasih berkas juga ke fakultas kan. Jadi yang ketiga saya tolak gitu kan karena belum bisa melanjutkan. Nah yang kedua tuh awalnya saya bingung kan kayak pilih mana ya antara Weichai sama PT Gold Copper gitu. Kenapa tuh akhirnya milih Weichai aja? Sebenarnya Gold Copper kalau misalnya secara gaji tuh lebih besar sih. Lebih besar, lebih besar. Cuman di situ dia ini kan kayak perusahaan Indonesia dan paling Inggris aja kan. Jadi saya nggak bisa belajar kayak Mandarin gitu untuk meningkatkan skill saya kan. Jadi akhirnya saya lebih pilih Weichai gitu. Berarti sekalian magang, sekalian improve ya, skill betul, kali ya. Berarti kalau misalnya buat ke Weichai ini harus mahasiswa fakultas hukum atau gimana? Sebenarnya dia terbuka sih. Cuman syaratnya itu adalah yang pertama, karena ini foreign company kan, Inggris sama Mandarin sih yang jadi hal utama, sama tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya ya kan, kalau misalnya lagi butuh legal staff berarti hukum kan. Tapi kalau misalnya ada beberapa lain kayak manajemen mungkin bisa sih. Di situ juga ada sih beberapa anak kayak manajemen, cuman udah pada lulus sih biasanya. Berarti nggak cuman hukum nih ya, berarti di MCR semua buat semua jurusan terbuka kok ya, bener ya Kak Dimas ya. Nah ada nggak sih culture shock nih atau tantangan deh selama kakak magang di perusahaan asing gitu? Untuk tantangan ya, ini sih saya kan udah mengajukan padahal kan kayak udah deal gitu sama Kaprodi. Cuman ada beberapa dosen yang nggak ngebolehin saya kan. Kenapa tuh Kak nggak dibolehin? Apa ya? Ya oknum dosen ya, yang disebut oknum dosen kan. Saya tidak ini bukan dosen. Oknum Pak, oknum. Bilang bahwa magang itu kurang relevan gitu. Dan nggak terlalu berguna, lebih baik masuk kelas saya aja kan. Nah di situ saya kayak nggak enak banget kan. Saya punya kontrak selama 6 bulan dan setelah 6 bulan tuh rencananya bakal diperpanjang kan buat jadi karyawan tetap. Nah tapi karena ada sedikit konflik tersebut, saya bilang kan ke HR-nya. Ya. Dan saya bilang bahwa saya nggak bisa lanjut lagi karena nggak ada perbolehan dosen kan. Pada awalnya HR-nya tuh bilang bahwa ya udah gitu, mungkin bukan rezekinya gitu. Sebenarnya sih kita pengennya kamu tetap lanjut kan. Terus ya saya bilang bahwa saya nggak bisa gitu, karena emang ini menyangkut kalau misalnya saya nggak mengikuti perintah dosen, nanti nilai saya nggak turun dan saya harus ngulang kan. Saya nggak bisa ngulang gitu, karena itu berpengaruh juga sama beasiswa saya. Akhirnya dan besoknya saya dipanggil Cimedi kan, yang tangan kanan direktur tersebut. Dia bilang ke saya bahwa, Dimas kamu tahu kan bahwa dapat kerja itu nggak mudah gitu. Dan kalau misalnya kamu pergi gitu selama kontrak kan 6 bulan gitu, dan kamu baru 1 bulan kerja, itu bisa ngebuat universitas kamu di blacklist. Universitas kamu di blacklist, nggak boleh ada universitas kamu lagi di tempat ini. Aduh, terus gimana tuh Kak? Saya ngerasa bersalah banget kan, kayak bisa anak-anak di universitas saya nggak bisa ini lagi dong, nggak bisa pada kerja di situ sih. Terus Cimedi bilang kayak, kamu harus lanjut aja kalau mau. Terus gimana sama kuliah dan beasiswa saya kan? Terus akhirnya dia bilang bahwa nggak apa-apa, kamu kesini hari Kamis dan Jumat. Nanti Senin sampai Kamis tuh
saya bakal ngirim tugas-tugas secara online. Oh, oke. Ya, dan disitulah kemudian akhirnya saya izinkan. Dan minggu kemarin Kamis Jumat saya udah kesana kan, udah ke Jakarta untuk pulang pergi, dan tugas-tugasnya pun bisa sih lumayan saya kerjain di kampus, dan juga ya paling Kamis Jumat sih. Ya, dan cuman yang jadi ini adalah perjalanan sih, lumayan cukup Oke, jauh. perjalanan. Tadi kan udah tantangannya ya Kak, tantangan dan perjalanan itu benar-benar wah luar biasa banget nih Kak Dimas sampai di titik ini. Kalau culture shocknya ada nggak sih Kak waktu Kakak, apalagi ini kan di perusahaan internasional ya, ada nggak sih culture shocknya yang bikin Kakak, waduh kok gini ya gitu? Ini pertama terkait dengan lifestyle sih. Oh lifestyle, oke. Saya kan pernah kan diajak buat ayo satu kantor gitu kan. Tapi nggak satu kantor semua sih, kayak ada geng gitu kan, Oh, kayak ada oke, geng gitu. circle Iya, ada ya, circle. circle, oke. Terus diajak lah sama circle mereka kan. Terus main bulu tangkis kan. Oke, main bulu tangkis. Dan kemudian pulangnya tuh diajak lah makan kan. Nah, makannya tuh buset, harganya mahal. Fancy Iya, mahal banget sumpah. Mahasiswa, astaga. Mahasiswa diajak makan fancy ya. Mahasiswa kan kayak buset, harganya juga kan kayak ini nih apa ya namanya tuh, bukan kopi tapi Apa tuh? es teh manis. Es teh manis Es teh manis deh. 40.000 kan. Waduh. Wah, Itu kayaknya bisa makan geprek 2 kali iya kan, deh. astagfirullah, di Ontir tuh bisa udah makan 2 kali nih. Bener. Terus Kak. Aduh, ada saya mesen apa ya? Saya malu juga kan kalau saya nggak mesen gitu. Oke. Kedua saya mesen es teh manis juga. Iya, belum gajian kan waktu itu, belum dapat gitu. Jadi saya mesen es teh manis lah satu, es teh manis sama aja. beli roti kan, beli Oke. roti. Mana roti 80.000 lagi, astagfirullah saya. Kayak mau makan juga seriusan nih 120.000 buat ginian doang gitu. 120.000 itu kayaknya kalau kita hitung-hitung bisa buat makan 3 hari. Iya, 3 hari, 5 hari, mungkin 1 minggu kali. Ini habis Iya cuma kan? kopi ya. Kopi doang sama roti. Iya, oke. Nah, terus tiba-tiba saya dikasih ini kan, kayak dibeliin bebek gitu. Oke. Nah, buset, saya lihat kan harganya 200.000. Astagfirullah, asli 320. Itu bebek dari mana? Bebek berlapis emas kah? Iya, saya juga nggak tahu sih itu, kayak harganya mahal-mahal banget kan. Aduh, gimana ya bayar 320? Ada sih, cuman besok-besok saya makan apaan ya? Besok kayaknya makan proma aja. Iya kan, aduh aneh banget. Ternyata setelah itu dibayarin ternyata. Oh, dibayarin. Iya, dibayarin. untungnya. Gimana tuh Kak? Lega perasaannya? Lah, harusnya ngambil ini dong. harusnya ngambil yang lebih mahal Iya, aja. jangan lebih mahal maksudnya. kan. Iya, kayak ya udahlah. Terus yang kedua terkait dengan ini sih, sama bahasa. Oh, oke, bahasa Iya. sih. Di sana tuh nggak semua kan orang Cina bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, kadang kayak ada kan di sebelah saya tuh ada simbol kurung buka gitu kan. Oh iya. Nah, terus si pengen ngasih tahu rumus ke orang Cina tersebut. Oke. Nah, terus yang sebelah saya tuh bilang, you know kurung buka. Terus orang Cina gini, dia diam aja kan. Terus Apa kurung iya kurung buka buka, gitu ya? Maksud kurung buka, Iya. masukin rumus gitu. Terus mereka kayak diem-dieman gitu ya. Orang Cinanya juga nggak bisa kan, kayak nggak ngerti dia ngeliatin gitu. Terus coba deh katanya, ini aja Kak bahasanya dipermudah kayak symbol to open and close gitu. Oh, oke. Terus kan baru di input gitu dimasukin. Nah, baru abis itu how the Warren Sewan sih. Baru akhirnya gitu. Terus yang ketiga Apa tuh, Kak? ini sih sama jujur di sana ini sih menurut saya kayak toleran banget sih. Oh, toleran Iya. banget. Oke. Walaupun rata-rata di sana tuh kayak Cina gitu kan, Cina asli. Terus ada beberapa juga yang Cindo juga kan. Oke. Walaupun mereka kayak apa ya, yang di sana tuh yang Islam tuh kayak 2 orang gitu kan. Oke, berarti minoritas Iya, ya minoritas sebutannya banget di gitu sana. kan. Tapi setiap saya jam sholat gitu kan, mereka selalu ngingetin, sholat dulu Dim oke. gitu. Di sana tuh musolanya. Jadi saya rasa kayak mereka ngasih banyak kesempatan banget sih buat saya. Oke, Gitu. berarti toleransinya benar-benar tinggi banget. Ya, Expect gak sih awalnya Kak kalau misalnya ternyata toleransi kayak gitu? ya kan. Kayak awalnya saya juga mikir, di sini nggak ada musola gitu kan. Kayak gimana ya saya sholatnya gitu. Ternyata orang-orangnya pada baik sih. Oh, oke, ternyata pada saling menghargai lah ya. Tapi akhirnya bisa ya Kak untuk beradaptasi Iya, gitu dengan bisa. culture shock. Dengan culture shock ini. Yang selanjutnya nih ya Kak, apa sih pelajaran terbesar atau pengalaman kerja Kakak nih yang bisa di-share buat para mahasiswa-mahasiswa lain? Ini sih. Saya rasa ya magang dan lain-lain itu merupakan salah satu hal yang cukup penting sih. Oh, oke, cukup penting. Kenapa? Karena apabila kita saya belajar sih dari salah satu dosen saya, dia dulunya juga sebagai legal office juga kan. Oke.
Dia bilang kalau misalnya kita pengen dapat pekerjaan yang bagus gitu, ketika kita udah gabung dalam satu perusahaan, nanti tuh perusahaan-perusahaan lain tuh bakal lebih percaya dan buat ngasih offering tuh lebih banyak sih. Dan setelah saya lihat bener sih kata beliau. Dan ketika saya udah masuk PICAI kan, di minggu kedua itu ada beberapa perusahaan yang ngechat saya kan kayak mau nggak bergabung sama perusahaan kami juga gitu. Perusahaan kami juga itu bergerak di bidang yang beda gitu. Kami butuh dan lain-lain. Saya bilang kan saya pengen nyelesain kontrak dulu gitu. Mungkin setelah saya selesai kontrak gitu ya, kalau misalnya Cimedi dan Kanadira tidak memperpanjang dan tidak menambah gaji saya kak, saya kayaknya ini kak izin lanjut maksudnya. Izin lanjut apa izin berpindah ke lain hati? Aduh. Gitu. Kita lihat nanti aja kak. Kita lihat nanti. Oke, berarti paling pesannya tuh bahwa magang itu tuh penting ya. Berarti magang tuh nggak cuman kita nyoba kerja kali ya. Kita di situ bisa ngegali pengalaman, terus nge-improve skill kita. Bener ya Kak Dimas? Betul. Nah Kak Dimas tadi kan pengalaman kakak, terus pengalaman dan kegiatan kakak selama ini gitu. Ada nggak sih peran atau support gitu, dukungan dari orang tua yang bikin kakak tuh sampai sekarang tetap bisa bertahan gitu? Ya pasti kalau dari orang tua tentunya kan kayak orang tua pasti pengen yang terbaik kan. Apa ya, kayak orang tua kadang ekspektasinya tinggi kan. Saya berusaha untuk mengejar ekspektasi mereka sih. Berusaha mengejar ekspektasi dan memberikan yang terbaik kali gitu ya kak. Nah tadi kan kita udah cipika-cipiki banyak nih soal pengalaman kakak magang, terus sharing-sharing soal beasiswa, kita udah main games juga. Nah, aku pengen ini dong, menurut Kak Dimas nih, apa sih arti sebenarnya dari mahasiswa berprestasi? Baik. Saya rasa mahasiswa berprestasi itu bukan tentang sebanyak apa kita mendapatkan prestasi atau hal-hal lain gitu yang istilahnya untuk gaya-gayaan sih menurut saya bukan. Tapi menjadi mahasiswa berprestasi itu adalah tempat di mana kita membuktikan bahwa diri kita tuh layak. Bahkan apabila kita bukan berasal dari keluarga yang kaya ataupun keluarga yang punya banyak privilege, kita masih bisa untuk tetap survive dan membuktikan bahwa diri kita juga layak gitu. Jadi saya rasa mahasiswa berprestasi merupakan salah satu pembuktian bahwa kerja keras itu bisa kita dapatkan dan kemudian dengan adanya mahasiswa berprestasi ini itu bisa memberikan banyak sekali manfaat sih. Salah satunya adalah itu bisa menjadi salah satu kredibilitas kita sebagai mahasiswa bahwa kita menggunakan akses-akses yang telah diberikan oleh pemerintah untuk berkuliah dan memanfaatkan pendidikan dengan baik sih. Boleh dong Kak Dimas kasih pesan-pesan juga nih buat para DMCR semua yang masih takut gitu buat coba daftar beasiswa atau ikut lomba. Boleh dong. Saya akan sedikit memberikan pakai bahasa Mandarin. Boleh. DMCR boleh nih. Saya akan coba jadi Jintian Bukeki, Mingtian Dang Laji. If today we don't learn, tomorrow will be trust. Boleh translate ya Kak Dimas. Jadi apabila kita tidak belajar saat ini, besok-besok tuh kita bisa menjadi sampah gitu. Jadi jadi maksimalin potensi yang ada saat ini dan berikan yang terbaik. Kalau misalnya kita nggak dapat bola, kita kejar bola itu gitu. Sumpah keren banget. Big applause banget buat Kak Dimas. Terakhir deh, ini satu kali lagi deh. Boleh nggak sih disebutin 3 kata nih yang mendeskripsikan perjalanan Kak Dimas sebagai mahasiswa berprestasi? Tadi kan katanya lika-likunya, waduh tadi kita udah dengerin panjang banget dan super duper hektik. Boleh dong 3 kata aja Kak Dimas? 3 kata ya. Mungkin saya masukin pasal. Lalu pasal. Pasal, hukum dan Mandarin. Berarti 3 kata yang mendeskripsikan perjalanan Kak Dimas itu pasal, hukum dan tentunya Mandarin. One and only Mandarin ya. Betul. Nah, DMCers, tadi tuh kita udah sharing-sharing banyak banget nih sama Kak Dimas. Kita udah ulik nih kisah perjalanannya Kak Dimas. Terus kita juga udah dapat ilmu yang pastinya sangat bermanfaat banget nih dari Kak Dimas, dari mulai tentang pengalamannya magang, beasiswa, terus perjalanannya sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Nah, terima kasih banyak buat DMCR semua yang udah nyaksiin obrolan kita ya Kak Dimas ya. Obrolan yang wajib banget menurut aku dicatat dan kalian tonton berulang-ulang, siapa tahu ada yang bisa diambil. Terima kasih banyak juga Kak Dimas ini menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih sih sama teman-teman DMC yang udah mengundang saya gitu. Terima kasih banyak juga Kak Dimas di sela-sela kesibukannya masih bisa datang nih buat ngisi podcast kali ini. Nah, DMCR semua buat kalian yang mau nontonin podcast lain, kalian jangan lupa like, komen, dan
subscribe. Aku Karisa sebagai host pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Ya, bye semua. Oke.